Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang komitmen organisasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Bella Ampratiwi Eko Atmojo, yang kedua yaitu Intan Kusuma Ningtyas, dan yang ketiga Fani Novitasari, yang keempat Luciana Putri, yang kelima Ayu Maisaro, yang keenam Kristina Tri, yang ketujuh Widya Ekawati, yang kedelapan Aldis Talito Jawa Kelen, dan yang kesembilan yaitu Maya Mega Cahyani, yang kesepuluh saya sendiri Yuliana Nurima selaku moderator. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Materi pertama yaitu pengertian komitmen. Di sini banyak beberapa para ahli berpendapat, tapi dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen pada dasarnya adalah merupakan kesediaan seseorang untuk mengaitkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi. Dimensi komitmen menurut Mayer dan Allen. A. Affect komitmen adalah menyangkut keterikatan emosional pekerja dan identifikasi dengan perlibatan dalam organisasi. B. Continue commitment adalah menyangkut komitmen yang berdasarkan pada biaya bersangkutan dengan pekerja dengan meninggalkan organisasi atau ini akan kehilangan senioritas untuk promosi atau tunjangan. C. Normative commitment adalah menyangkut perasaan pekerjaan atas kewajiban untuk tetap tinggal dengan organisasi karena itu merupakan yang terbaik untuk dilakukan. Pendapat berbeda dikemukakan oleh MC Sen dan von Glinow yang memberikan makna organization commitment sama dengan affect commitment, yaitu keterikatan emosional pekerja identifikasi dengan keterlibatan dalam suatu organisasi tertentu. Organisational atau affective commitment berbeda dengan continue commitment yang merupakan keterikatan kumulatif. Pekerja mempunyai organisasi komitmen tinggi ketika mereka tidak mengidentifikasi secara khusus dengan organisasi di mana mereka bekerja. Hiller mengajukan untuk mendapatkan komitmen pekerjaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, nurturing, memelihara kepercayaan, kualitas dan gaya kepemimpinan, merupakan faktor untuk tidak mendapatkan kepercayaan dan komitmen pekerja. Yang kedua, winning mind, spirit, and heart, memenangkan pikiran, semangat, dan hati. Komitmen penuh dengan bawahan tidak dapat direalisir sampai kita menunjukkan kebutuhan psikologis, intelektual, dan emosional pekerja. Yang ketiga, keeping staff committed, menjadi staff mempunyai komitmen. Salah satu cara paling efektif menjaga komitmen pekerja adalah memperkaya pekerja dan meningkatkan motivasi mereka. Yang keempat, rewarding excellence, menghargai keunggulan. Pengakuan atas keunggulan merupakan masalah vital dalam memelihara komitmen dan keputusan kerja pekerja. Yang kelima, staying positif, bersikap positif untuk menciptakan lingkungan positif dalam organisasi adalah penting untuk menciptakan iklim can-do. Selanjutnya, Greenberg dan Baron menyampaikan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan komitmen organisasional. Yang pertama, membuat pekerjaan menarik dan memberi orang tanggung jawab. Yang kedua, menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan pekerja. Yang ketiga, secara antusias merekrut pekerja yang mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan organisasi. Yang keempat, mendengarkan para pekerja. Pendapat lain tentang cara bagaimana membangun komitmen organisasi dikemukakan oleh McShane and von Glinow sebagai berikut. Yang pertama, justice and support atau keadilan dan dukungan. Yang kedua, share value atau nilai-nilai bersama. Yang ketiga, trust atau kepercayaan. Yang keempat, organizational comprehension atau pemahaman organisasional. Yang kelima, involvement atau pelibatan pekerja. Selanjutnya, kecenderungan mempengaruhi komitmen.
The changing employee-employer relationship atau perubahan hubungan pekerja pemberi kerja, di mana banyak pekerja bekerja untuk satu organisasi dalam seluruh karirnya. Persepsi ini berubah dengan berkembangnya downsizing sebagai bagian dalam kehidupan kerja. Cara mengukur the employee-employer relationship dapat dilakukan dengan yang pertama, psychological contracts atau pekerja meyakini tentang apa yang pekerja dapat dan apa yang diberi oleh perusahaan. Kontrak ini ditentukan pada saat rekrutmen dan penyampaian perjanjian yang membentuk keyakinan tentang kewajiban timbal balik. Yang kedua, transactional contracts atau didasarkan pada kewajiban moneter spesifik secara terbatas. Misalnya organisasi berhutang pembayaran dan kesempatan untuk maju. Yang ketiga, relational contracts atau didasarkan pada keterbukaan semakin luas dan kewajiban subjektif. Misalnya organisasi berhutang keamanan kerja, pengembangan, dan dukungan. Pada slide selanjutnya ini kita membahas tentang komitmen dapat ditingkatkan dan diturunkan dengan cara mengelola beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu inhibiting factor atau faktor penghambat. Terdiri dari menyalahkan secara berlebihan, tidak benar-benar bersyukur, kegagalan dalam mengikuti proses, tidak konsisten, tidak sesuai, dan meningkatkan ego serta gangguan. Faktor yang kedua yaitu stimulating factor atau faktor pendukung. Terdiri dari menjelaskan peraturan dan kebijakan, investasi dalam pekerja melalui pelatihan, menghargai dan menganalisis usaha, serta partisipasi non-otonomi kerja membuat para pekerja merasa dihargai, memberikan dukungan pada pekerja, membuat kesempatan bagi pekerja untuk menyatakan perhatian bagi orang lain. Pedoman untuk meningkatkan komitmen organisasional. Menurut Hissler, memberikan beberapa pedoman untuk meningkatkan komitmen organisasional. Yang pertama ada commit to people first values. Organisasi mempunyai komitmen pada nilai-nilai yang mengutamakan pada orangnya. Hal tersebut dilakukan dengan menyatakan secara tertulis, memilih manajer yang tepat, dan melakukan apa yang dikatakan. Yang kedua ada clarify and communication your mission. Organisasi mengklarifikasi dan mengkomunikasikan misi dan ideologi dilakukan secara karismatik menggunakan praktik perekrutan berbasis nilai, penekanan pada orientasi berbasis nilai dan pelatihan, serta membangun tradisi. Yang ketiga ada guaranti organizational justice. Organisasi menjamin keadilan organisasional. Untuk itu, organisasi mempunyai prosedur keluhan yang komprehensif dan menyelenggarakan komunikasi dua arah secara luas. Dan yang terakhir ada create a sense of community. Organisasi membangun perasaan sebagai komunitas dengan membangun sifat dari anggota komunitas berbasis nilai, saling berbagi, saling memanfaatkan, dan kerjasama, serta hidup bersama-sama. Outcome Komitmen Organisasional Lutyens tahun 2011 halaman 148 mengungkapkan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan komitmen organisasional dengan menunjukkan hubungan positif antara hubungan organisasional dengan hasil yang diharapkan. Dalam penelitian lain menunjukkan kenyataan bahwa komitmen pekerja berhubungan dengan hasil yang diharapkan, seperti perasaan hangat, dukungan, iklim organisasional, dan keinginan menjadi anggota tim yang baik dan bersedia membantu. Tetapi beberapa studi lain tidak menunjukkan hubungan yang kuat antara moderasi komitmen dengan variabel hasil. Studi menemukan bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara komitmen organisasional dan kinerja bagi mereka yang kebutuhan finansialnya rendah daripada mereka yang kebutuhan tinggi. Di samping itu, ditemukan pula bahwa komitmen pada supervisor berhubungan lebih kuat pada kinerja daripada komitmen terhadap organisasi. Hubungan performance pekerjaan dengan
tingkat organisasional komitmen. Yang pertama, STARS, menunjukkan sebagai model peran bagi pekerja lain dan mungkin merespon pada kejadian negatif dengan voice karena mereka mempunyai keinginan memperbaiki untuk menginspirasi perubahan. Yang kedua, citizens memiliki high commitment dan low tax performance, tapi melakukan banyak aktivitas sukarela. Peran ekstra yang diperlukan untuk membuat organisasi berfungsi tepat. Citizens mungkin merespon pada kejadian negatif dengan loyalty karena mungkin kekurangan kredibilitas yang diperlukan untuk menginspirasi perusahaan, tetapi memiliki keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Yang ketiga, lone wolves memiliki tingkat low organizational commitment, tetapi dengan tingkat high performance dan termotivasi mencapai tujuan kinerja mereka, tidak perlu untuk perusahaan mereka. Mereka mungkin merespon kejadian negatif dengan exit, meskipun kinerja mereka memberikan kredibilitas yang diperlukan untuk menginspirasi perubahan. Kekurangannya ketertarikan mereka mencegah mereka menggunakan kredibilitas secara konstruktif. Yang keempat, apatis, memiliki tingkat baik low organizational commitment maupun low tax performance dan sekedar mendorong tingkat usaha minimum yang diperlukan untuk menjaga pekerjaan mereka. Apatik harus merespon pada kejadian. Selanjutnya adalah withdrawal yang mempunyai beberapa bentuk dan ukuran. Yang pertama yaitu adalah daydreaming, yang yaitu bentuk yang paling kurang serius ketika pekerja muncul untuk bekerja tetapi sebenarnya dikacaukan oleh pemikiran sembarangan atau kerisauan. Yang kedua adalah socializing, yaitu menunjukkan pembicaraan verbal tentang topik bukan mengenai pekerjaan yang terjadi di ruangan atau kantor atau pada kontak surat atau vending machine. Yang ketiga adalah looking basic, mengindikasikan keinginan intensi pada sebagian pekerja keahlian seperti bekerja bahwa ketika tidak menjalankan tugas pekerjaannya. Yang keempat adalah moonlighting, yaitu mereka yang menggunakan jam kerja dan sumber daya untuk menyelesaikan sesuatu selain tugas kewajiban mereka, seperti penugasan pada pekerjaan lain. Yang terakhir yaitu physical withdrawal, terdiri dari tindakan yang menyediakan pelarian fisik, jangka pendek atau jangka panjang, dari lingkungan kerja. Physical withdrawal tampak dalam bentuk yang pertama, tardiness, menunjukkan kecenderungan terlambat datang di kantor atau pulang lebih cepat. Yang kedua, long breaks, menyangkut makan siang lebih lama dari waktu normal, istirahat, minum, dan sebagainya yang memberikan pelarian fisik dari pekerjaan. Yang ketiga, absenteeism, terjadi ketika pekerja kehilangan seluruh hari kerja. Pekerja berada di rumah karena sebagai alasan, termasuk kesakitan dan darurat keluarga. Yang keempat, quitting atau meninggalkan organisasi secara sukarela, merupakan bentuk paling serius dari. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.